Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Dara Putri dari kelas 2B, Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Nah, di sini saya akan mempresentasikan studi sejarah pendidikan Islam, yaitu yang bertema mereligiuskan pendidikan tinggi umum. Berikut dari penjelasan saya. Pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua konsep pendidikan menurut Islam, yang ketiga pendidikan Islam di perguruan tinggi, dan yang keempat kendala dalam mereligiuskan pendidikan tinggi umum. Nah, yang pertama kita masuk yaitu tujuan pendidikan nasional, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki berbudi pekerti luhur dan juga mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga memiliki kepribadian yang mantap serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan. Selanjutnya masuk yang kedua yaitu konsep pendidikan menurut Islam. Konsep pendidikan menurut Islam dalam pandangan M. Atiyah Al-Abrasi, pakar pendidikan dari Mesir, mengatakan bahwa inti atau jiwa pendidikan Islam adalah budi pekerti. Jadi, pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Nah, hal ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya, tetapi maksudnya ialah bahwa pendidikan Islam memperhatikan segi-segi pendidikan, akhlak, seperti juga segi-segi lainnya. Sejalan dengan konsep ini, semua mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan kepada anak didik haruslah mengandung muatan pelajaran akhlak, dan setiap guru atau dosen haruslah memperhatikan akhlak atau tingkah laku anak didiknya. Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang amaliyah, artinya seorang yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mau mengamalkan ilmunya. Nah, pepatah Arab mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pepatah ini menggambarkan bahwa suatu ilmu yang diperoleh seseorang tidak banyak memberikan manfaat apabila tidak diamalkan atau tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Adapun tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yang pertama membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. Nah, yang kedua, melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan PAI di PTU adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. Nah, yang ketiga, tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Nah, yang keempat, menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, kendala dalam mereligiuskan pendidikan tinggi umum. Adapun problematika pendidikan agama Islam, yang pertama, rendahnya pemahaman mayoritas peserta didik terhadap nilai-nilai dan ajaran Islam. Hal ini
terlihat jelas dalam beberapa hal seperti belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, tidak mampu membedakan sesuatu yang wajib atau sunnah menurut hukum, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam pada jenjang sebelumnya belumlah diberikan secara maksimal oleh pihak-pihak yang berwenang. Dengan rendahnya pemahaman peserta didik, maka penanaman nilai dan ajaran-ajaran agama pada tingkat perguruan tinggi semakin terasa sulit. Lanjut yang kedua, kompetensi dosen agama Islam yang belum memadai. Dosen agama Islam tidak hanya cukup seseorang yang lulus dari perguruan tinggi agama, namun yang lebih penting adalah penguasaan terhadap ilmu agama beserta cabang-cabangnya. Dengan demikian, seseorang dosen dapat membedakan mana yang merupakan hal-hal prinsip atau tidak untuk diajarkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Komaruddin, ketika dosen dengan modal pas-pasan, maka akan lahir darinya individu-individu yang memahami Islam dengan ala kadarnya, dan inilah yang membuat Islam kehilangan relevansinya. Setidaknya, seorang dosen agama Islam memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, memiliki ilmu pengetahuan agama dan wawasan kebangsaan yang luas. Yang ketiga, profesional dalam menjalankan tugas. Yang keempat, memiliki strategi pembelajaran yang baik. Yang kelima, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Lanjut yang ketiga, yaitu porsi belajar mata kuliah agama yang sangat sedikit. Hal ini terlihat jelas dengan diberinya mata kuliah ini hanya pada semester awal saja, dan hanya dengan 2 SKS. Dengan waktu yang singkat, maka akan sangat sulit bagi seorang perguruan tinggi untuk menghasilkan apa yang diinginkan dari mata kuliah ini. Dalam sejarah Islam, terdapat nama-nama besar seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta sederet nama-nama lainnya. Nama-nama tersebut mampu menjadi manusia yang luar biasa berkat pendidikan langsung dari Rasulullah SAW. Dalam waktu yang tidak sedikit, setidaknya mereka mempelajari Islam rata-rata 20 tahun lamanya. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.